Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita ya, mata kuliah hukum pidana anak. Baik. Sama dengan mata kuliah yang tadi, pekan depan kita akan tes. Saya perlu mengingatkan, saudara punya tugas untuk membuat satu artikel ya, jurnal. Kapan berkumpulnya? Menjelang UAS, bukan masih lama. Cuma ya jangan disepelekan. Nanti orang Pak masih tugas ke bapak susah. Saya ingatkan, saya ngasih tahunya sejak awal. Dan tugas yang saya buat itu, yang saya minta itu tidak akan selesai dalam satu hari. Jadi kalau saudara mengerjakan satu hari nanti mendekati ya, nanti ya saudara sendiri yang mendapat nilai tidaklah bagus, nanti menyalahkan orang dan sebagainya. Oke, karena saya tidak ingin saudara nilainya jelek, maka saya ingatkan dari sekarang. Tapi kalau saya tidak ingin saudara nilainya jelek, namun saudara bersikeras dapat nilai jelek, apalah saya? Saya serahkan kepada kamu. Baik, kita akan mulai dengan satu orang yang akan mau menyampaikan. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelika Rinausinolian. Di sini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika. Banyak di lingkungan sekitar kita, anak-anak dijadikan kurir atau bahan untuk mengatur barang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama, ada pengaturan hukum bagi anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA saat ini menggunakan double track system, yaitu suatu sistem yang mengatur secara dua jalur, yaitu sanksi pidana dan mengatur pidananya. Dengan penerapan double track system tersebut, maka akan mencerminkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindakan pidana anak. Dalam penanganan tindak pidana anak harus dilandaskan pada asas ultimum remedium, artinya penjatuhan sanksi pidana dijatuhkan dan diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir dilakukan. Penegakan hukum tindak pidana anak harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan akan rasa tanggung jawab kepada pelaku, korban, dan masyarakat yang akan dilakukan oleh penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Pemberlakuan restoratif justice dilakukan dengan tujuan pencapaian diversi yang diharapkan anak yang berkonflik terhindar dari sanksi pidana formal dengan mengarahkan penerapan sanksi pidana alternatif tanpa penjara atau rehabilitas. Yang kedua, ada pertanggungjawaban anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika. Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan tindak pidana, misalnya menjadi pelaku tindak pidana pencurian, narkotika, dan lain-lain. Namun, bisa saja anak yang melakukan tindak pidana adalah korban. Perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pelajaran, bukan untuk pembahasan atau penghajaran. Dalam penanganan kasus terkait pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika diatur dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika yang ternyata tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur dalam tindak pidana narkotika, sehingga peran anak sebagai kurir narkotika masih saja dapat dihukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum
hukum wajib dilaksanakan dengan memberi prioritas yang terbaik kepada anak, sehingga hakim harus memberi putusan yang sesuai dengan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta memperhatikan masa depan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban. Maka pendekatan secara keadilan restoratif menjadikan pilihan yang paling cocok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar, sinyalnya agak. Oke, hari ini kita akan, dan sebelum tadi saya ucapkan terima kasih pada banyak yang sudah menyampaikan. Hari ini kita akan lanjutkan tentang perlindungan anak. Sinyalnya ya. Oke, saya ingin minta saudara pegang HP saudara, lalu carikan saya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Saya hanya butuh itu undang-undang nomor berapa, tahun berapa. Berapa? Satu. Berapa? Undang-undang nomor 14 tadi. Tahu, kamu nyari. Iya. Yang kita nyari. Kamu Belum dalam. Oke, nomor berapa? Nomor 35 tahun 2014. 35/2014. Ada jawaban lain? Dua berapa? 23 tahun 2002. Oh, ada dua. Gimana nih yang benar yang mana? Bentar, makasih saja. Ada dua berarti. Satu, yang benar dipakai yang mana? 35 tahun. Berarti yang 2002 nggak laku. Senang saya hari ini. Ini yang saya benar. Oke, sebentar. Saudara calon sarjana hukum harus benar dalam mencari sumber hukum. Nah, ini masalah yang muncul dan terbukti hari ini bermasalah. Oke. Jadi undang-undang itu ada perlu diganti. Kalau sudah diganti, berarti yang lama tidak berlaku. Tapi kita katakan itu kalau diganti 100%. Di hadapan saudara ini ada 3 file. File pertama adalah undang-undang, baca ini. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan. Ini undang-undang pertamanya. Oke, lihat baik-baik. Salah saudara menerapkan ini, salah saudara sebagai orang hukum. Tadi statementnya apa? Undang-undang ini tidak lagi berlaku. Itu statement
yang salah. Coba baca-baca yang baik-baik di undang-undang. Oke. Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas undang-undang. Kenapa bahayanya di mana? Dilihat baik-baik. Pasal 1 beberapa ketentuan diubah sebagai, pertanyaannya selain yang dirubah berlaku nggak? Tetap berlaku. Jadi undang-undang ini tetap berlaku sampai hari ini. Bentar. Tetap berlaku dengan digantinya dengan ini, kecuali yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Salah tadi. Kenapa? Kalau saudara berarti ini dibuang semua? Tidak. Selama ini tidak menyebutkan perubahannya. Kita lihat di sini ada perubahannya. Angka ini, angka 8, angka 12. Berarti yang selain angka-angka ini masih berlaku. Contoh apa yang masih berlaku sampai hari ini? Angka 1 itu paling utama. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, gitu ya. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apakah ini masih berlaku? Kenapa? Karena tidak dirubah. Nah, ini saudara tadi terjerumus dalam kesesatan. Makanya saya tunjukkan jalan yang terang benderang agar dia tidak salah jalan. Dan membaca undang-undang ini. Berarti undang-undang yang berlaku apa? Undang-undang dua-duanya masih berlaku selama jawaban itu juga sama. Kenapa? Karena ada undang-undang lebih baru lagi. Saudara tidak baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. Bahaya saudara ini kalau disuruh nyari. Nah, itu ya. Itulah uniknya di Indonesia. Undang-undangnya berbarui dan dirubah, cari dan sebagainya. Sekarang ada undang-undang cipta kerja. Dia banyak merubah aturan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pertanyaannya, oh berarti undang-undang ketenagakerjaannya nggak berlaku lagi? Berlaku selama yang belum dirubah. Jadi, saudara orang hukum itu diminta untuk teliti tentang yang begini. Tadi satu kelas terjerumus dalam kesesatan double. Udah menghapus yang 2002, dia bilang yang berlaku yang 2014. Tidak tahu kalau ternyata orang hukum tidak bisa dicari apa sih, nggak tahu ya. Ada gium dalam hukum apa? Semua orang dianggap tahu hukum. Ada sih yang hafal undang-undang yang mengatakan bahwa terobos lampu merah itu dilarang. Ada yang disebut ya? Saya yakin tidak ada. Saya pun tidak bisa. Tapi apakah dengan alasan itu saudara bisa terobos lampu merah? Tidak. Kenapa? Semua orang dianggap tahu hukumnya. Teror itu sudah melakukan hal yang berbahaya. Mudah-mudahan dengan contoh seperti ini saudara tidak lagi tersesat di mata kuliah apa saja. Google itu pintar, iya, tapi Google tidak bisa menseleksi mana yang berlaku, mana yang berlaku aturan mana. Saudara kalau asal saja, kan saya googling, lalu saudara cari ini boleh nggak, muncul pendapat. Tapi pendapatnya ternyata sebelum undang-undang ini ditetapkan, maka pendapat itu betul selama sebelum. Sekarang ya pendapatnya kalau ternyata dirubah, maka pendapat itu salah. Google tidak bisa memverifikasi
apakah jawaban itu masih sah atau tidak? Apakah jawaban yang benar masih itu atau tidak? Google hanya memunculkan berita. Saudara kita cari undang-undang perlindungan anak, muncul ini. Ternyata saudara nggak ketemu. Satupun di kelas ini nggak ada yang menyebut undang-undang nomor 17 tahun 2000. Bahaya. Nggak bahaya kan? Bahaya ya. Gitu. Nih, ini pengumumannya ketika Pak D. Jokowi 7 tahun yang lalu mengeluarkan apa? Yang baik-baik. Ternyata undang-undang ini awalnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu. Ternyata ada Perpu. Jokowi pernah salah satunya mengeluarkan Perpu tentang ini. Kita lihat alasannya Pak di Jokowi itu apa? Peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kebatas undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Perpu ini dimaksudkan untuk mengatasi kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan yang terlalu kali terjadi dan tumbuh kembang anak. Serta kejahatan yang telah mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan secara yang luar biasa pula. Untuk itu, ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan campur dengan syarat-syarat tertentu. Saya ingin memberikan catatan mengenai pemberatan pidana, yaitu berupa ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling tidak 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku. Tindakan berupa kepemilikan dan pemasangan alat deteksi elektronik. Penanganan alat tersebut akan memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kita berharap dengan hadirnya Perpu ini bisa menunjukkan efek jerah bagi pelaku, serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di zaman Pak Jokowi kan muncul suatu pidana berupa pidana tindakan
yang disebut dengan kebiri kimia. Jadi bukan cuma anabul yang dikebiri. Anabul itu singkatan apa sih? Bukan kucing saja yang dikebiri, tapi juga nih, pelaku bisa dikenakan kepada pelaku. Cuma waktu itu jadi rame, ramenya adalah Ikatan Dokter tidak mau, tidak menerima. Maksudnya gimana? Mereka tidak mau menjadi algojonya. Karena algojonya harus dokter tuh, bukan kalian. Kalau kalian kan senang asal potong aja kan sah gitu. Ya, dia harus pakai kimiawi. Nah itu waktu itu salah satu ramenya masalah. Ini kejadian waktu itu ada beberapa kasus pencabulan pada anak. Waktu itu rame, jadi Pak Jokowi merespon, Presiden itu merespon dengan mengeluarkan Perpu yang nanti disetujui oleh DPR hingga muncul menjadi peraturan. Oke. Sebetulnya saya ganti begini aja, saya sampaikan video. Bukan bapaknya malas. Saya ingin kalian itu mengakses yang berkaitan dengan mata kuliah. Dosen itu ilmunya nggak seberapa, gitu aja lah. Masih banyak profesor yang di luar sana yang pintar-pintar. Oleh karena itu cara kami adalah kami ingin mendekatkan saudara kepada para sumber ini. Boleh. Boleh. Ada satu kasus di daerah saya di Bontang itu. Oke. Kebetulan pelakunya itu adalah teman saya dulu, tapi bukan teman dekat Pak. Nah itu tentang pelecehan seksual juga sih Pak. Sebenarnya itu dasarnya masalah mau. Cuman si mantannya ini itu selalu berhubungan badan dengan teman saya. Namun si ibu pelaku kan tidak terima Pak, jadi dia menuntut. Namun pada saat kejadian di TKP itu pacarnya dan mantannya teman saya itu bekerja sama untuk menjebak teman saya yang cowok yang menjadi sekarang terpidananya. Yang si mantannya yang berhubungan badan itu masih di bawah umur Pak, masih belum mempunyai KTP. Kemudian pacarnya sekarang sudah dewasa seperti teman saya. Apakah saya mau bertanya, apakah si pacarnya ini kan bersekongkol Pak sama kami, apakah itu bisa dipidana juga atau tidak? Sedangkan yang terpidana ini hanya teman saya saja yang jadi pelakunya, sedangkan teman saya ini dijebak gitu loh Pak. Jadi sebentar. Definisi dijebaknya, dijebak itu apa? Sebenarnya kronologinya. Sebentar. Saya mau cerita juga ya. Framingnya kan dijebak. Cuma melakukan itu mau? Tindakan melakukan itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana. Terlepas dijebak nggak dijebak, dia melakukan perbuatan. Gitu ya, beda.
Ini ada minuman keras, anggaplah ya. Kita sepakati minuman keras dilarang. Dijebak itu apa? Dia nggak tahu itu minuman keras, dia minum, ya kan? Beda kalau dia tahu itu minuman keras, karena diajak bareng-bareng, aduh nggak enak, dia minum. Pertanyaannya yang mana? Temenmu itu dijebak dengan ditipu daya itu, atau memang dia mau? Sebenarnya pacar sama mata itu Ya, tapi terlepas dari cerita di belakangnya, dia melakukan tindak pidana? Iya, tapi kamu sedang melakukan tindak pidana. Betul? Beda kalau dia diajak check in, terus nolak, terus temanmu diperkosa. Ya, diperkosa oleh perempuan, kan salah ya? Bisa jadi kan ya? Itu baru dijebak, dipaksa. Wong dia mau kok, dia senang. Mohon maaf ya, terlepas dari cerita gimana, tapi dia melakukannya dengan sebuah tekanan? Tidak. Nah, itulah namanya. Berarti saya menghindari istilah penjebakan dan sebagainya. Kedua, jadi orang yang melakukan itu tidak. Contoh ya, ada perempuan banyak dalam berita itu dia diperkosa. Oke, diperkosa. Sebelum diperkosa dia diajak. Diperkosanya dia korban. Tapi ketika dia minum dan dia mau, itu bukanlah kesalahan orang lain, dia juga ikut salah. Pak, dicekokin sebentar, nanti diceritain cekokin itu gimana? Kalau cekokin itu tangannya pegangin gini, lalu mulut dikasih minum. Enggak, ternyata dia duduk bareng-bareng, asik minum. Itu namanya bukanlah kesalahan, bukan kesalahan yang lain, tapi dia turut andil melakukan itu. Mengingatkan kepada saudara kita, jangan les terlalu berlebihan. Jadi bukan mengatakan menyalahkan yang diperkosa itu, bukan. Pemerkosaan itu perbuatan buruk, kesalahan besar dari pelaku-pelakunya. Tapi dia ikut serta minum, dia dicek dulu apakah benar dijebak. Sering tuh saya dapat kasus, saya dijebak kok, dia dicekokin, beneran dicekokin. Ternyata memang waktu minum dia senang-senang aja. Nah gitu ya. Itu Mbak ya. Ketika dia melakukan itu memang tidak terlepas dari yang lain. Tidak. Saya kemarin kasih tahu ya cerita ada orang suka sama suka, yang ngajak malah perempuan. Ya, ini pertama yang ngajak yang perempuan, di rumahnya yang perempuannya yang ngajak. Masalahnya mereka yang 117 lewat 350 hari, yang laki-laki sudah 18 lewat tahun lewat 1 hari. Ya? Hanya beda tipis usianya. Yang masuk penjara siapa? Yang dewasa itu. Khusus memang hubungan badan dengan usia di bawah itu memang sangat strict. Hati-hati. Mau suka sama suka, bahkan yang ngajak yang perempuan, mau yang jebak yang perempuan, masuknya karena tidak. Hati-hati ya, Mas ya. Gitu Mbak ya. Apakah bisa dikenakan pidana yang bisa muncul? Apakah ada permufakatan jahat untuk pidana dan sebagainya? Itu ada urusan lain. Tapi apakah temanmu melakukan tindak pidana? Jelas temanmu melakukan. Beda ya. Beda antara jebak dipaksa sama itu. Jadi kita perlu klarifikasi secara
Ini bicara tentang perlindungan anak. Yang bagaimana? Kalau orang tuanya melakukan tindak kejahatan, anaknya bukan korban secara langsung, tapi kalau orang tuanya itu melakukan perbuatan tindak pidana, secara tidak langsung nanti anaknya dalam tanda kutip jadi korban. Korban apa? Orang tuanya menjaga, dia nggak dapat, ya begini. Nah itu juga perlu diatur dalam satu contohnya masukan. Anda Pemerintah Indonesia Pemerintah Tentang KPK mendesak DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, desakan itu menyusul penanganan kasus pemerkosaan yang dilakukan 4 anak di bawah umur di sebuah kota Cilacap, Jakarta Utara. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bersama pengacara Hotman Paris dan Ketua LPAI Seto Mariadi Selasa siang mendatangi Mapolres Metro Jakarta Utara. Kedatangan pihak perlindungan anak bersama Hotman Paris guna menindaklanjuti kasus pemerkosaan yang dilakukan 4 anak di bawah umur terhadap anak 13 tahun di Rutan Kota Rawamala, Cilacap, Jakarta Utara. Usai bertemu Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo, Hotman mendesak DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lantaran keempat pelaku yang berstatus anak berhadapan hukum tersebut dititipkan ke Shelter Perlindungan Anak di Cipayung, Jakarta Timur. Hotman menilai kebijakan penanganan pidana anak yang diatur dalam undang-undang tersebut sudah tak relevan dengan kondisi saat ini. Halo Bapak DPR khususnya Komisi 3, kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara merupakan lonceng bagi bapak-bapak di DPR. Apakah undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa yang bisa dipenjara dikenakan hukuman penjara itu hanya umur 14 tahun ke bawah ya? Apakah itu harus dirubah? Ya, apa tahun ke atas? Silakan 14 tahun ke bawah dikembalikan ke orang tuanya. Seorang anak umur 12 tahun, tapi karena tuanya sudah seperti dewasa dan kosa, masih pantas enggak dikembalikan ke orang tuanya? Jadi perlu undang-undang perlindungan anak itu harus dirubah, direvisi. Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan ancaman pidana menanti para orang tua keempat bocah tersebut bila mengacu pada pasal 304 dan 308 KUHP. Hati-hati di waktu ujian biasanya. Dijalailah. Kuotanya. Tentang tindak pidana terkait penelantaran anak. Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, Oke, itu saja. Coba. Dan nanti terakhir. Oke, saya juga ingin terakhir. Saudara mulai terbiasa membaca undang-undang. Nah, ini saya sering temukan dalam beberapa sesi yang saya temukan bukan hanya dengan kalian ya, tapi juga bersama kalian. Kendala mahasiswa sekarang itu adalah tidak terbiasa membaca undang-undang. Sudah kasus nggak tahu, undang-undang tak pandai cara membacanya. Tadi pertama ya, tadi saya kasih tahu caranya adalah cari undang-undangnya, pastikan itu yang terbaru dan valid. Nah, jangan-jangan ini ada tambahan. Undang-undangnya berarti yang berlaku ini Pak. Saudara perlu mengecek yang terbaru itu apa? Mengecek putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan
Ada beberapa pasal atau bahkan undang-undangnya yang hari ini berlaku, tapi besok pagi tidak berlaku. Contohnya apa? Siang MK mengatakan yang boleh menjadi capres yang usianya 40 ke atas. Itu aturannya. Tiba-tiba undangnya berubah di sore hari. Kemarin paman datang. Pamanku dari pamanku dari MK. Dibawakannya oleh-oleh gitu kan. Oleh-olehnya apa? Boleh menjadi berapa menit sebelumnya tidak berlaku. Belum berlaku, tiba-tiba ada aturan baru. Saudara kalau baca undang-undang hati-hati dengan satu itu. Lembaga Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan kalian bang ini pak aturannya ini pasal ini tiba-tiba ternyata ada Mahkamah Konstitusi bikin aturan yang baru. Selesai saudara itu. Ya, membaca undang-undang itu perlu memperhatikan putusan-putusan Mahkamah. Maka kalau saudara diminta mencari dasar hukum, carilah dasar-dasar hukum, lalu pasal undang-undang yang terkait dengannya, dan yang terakhir saudara perlu lihat putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi agar kalian tak sesat jalan. Aturannya tentang apa aja Pak? Ini panjang-panjang semua, jadi saudara wajib baca sendiri. Kalau saya harus jelaskan pasal per pasal, ya waktunya tidak cukup. Cuma saya kasih sedikit. Yang penting untuk dibaca dari undang-undang itu, yang pertama dan utama itu ini malah bab satunya. Apa itu bab satu? Menjelaskan definisi anak itu apa, perlindungan anak itu apa, keluarga itu apa, yang disebut orang tua itu apa, yang disebut wali itu apa. Itu penting untuk saudara ketahui sebelum saudara memulai. Saudara tiba-tiba langsung cari pasal di bawah sini, tanpa memahami pasal 1 di undang-undang apa saja, pasti begitu. Di pasal 1 adalah ketentuan. Sebagai penutup, saya akan sampaikan. Saya penasaran ya tadi ya, manipulasi dan persuasi yang dibangun oleh pelaku. Artinya kan sampai anak-anak ini bisa melakukan dengan gestur atau gerakan atau perilaku tadi ya, kekerasan seksual segala macam atau penyimpangan seksual gitu ya. Itu kan ada waktunya tuh. Berarti ini masuk nggak sih dalam perencanaan, paling tidak ini itu ya. Iya. Yang dikatakan dengan perencanaan dalam hukum itu kan yang pertama ada tengah waktu untuk berpikir. Dari dia berniat untuk melakukan itu sampai dia melakukan perbuatan itu. Ada perbuatan fisik yang dia lakukan, ada perbuatan fisik yang dia lakukan. Jadi dalam tengah waktu sekian lama itu, kalau dia berpikir dengan tenang dan dia mengerti apa perbuatan yang dia lakukan, maka itu adalah termasuk perencanaan. Oke, dia melihat celah-celah anak-anaknya bisa apa kan dikasih nonton dulu gitu kan. Ada respon atau tidak seperti apa itu termasuk jadi grooming gitu. Iya, grooming. Tapi kalau di dalam undang-undang perlindungan anak ini kan termasuk pencabulan. Nah, pencabulan itu kalau dari sanksinya kan jelas ya, ada sanksi minimumnya 5 sampai 15 tahun. Ya, ini ada sanksi minimumnya tidak mungkin akan pas kalau seandainya dia terbukti. Gitu ya. Tapi kalau seandainya saat ini dia sedang diobservasi apakah dia mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah ini nanti kita tunggu hasil observasinya seperti apa, karena derajat dari gangguan kejiwaan itu kan macam-macam, dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Dan tidak selamanya kalau dia dinyatakan mengalami gangguan jiwa itu dia akan mendapatkan alasan pemaaf atau dapat dikatakan bisa dilepaskan. Nah itu yang perlu kita ketahui nanti dalam waktu 14 hari ini hasilnya seperti apa. Karena tergantung dari pemeriksaan dari psikiatri nanti dia mengalami gangguan kejiwaan seperti apa dan derajat berapa gangguan kejiwaan. Karena masih 14 hari informasinya
Kalau saya bisa tanya juga nih, sejauh apa perjalanan yang diberikan terhadap orang yang punya penyimpangan atau kelainan jiwa bisa dan tidak? Tapi sekali lagi nih, kita kita sambung lagi. Sebagai penutup tadi yang diceritakan mbaknya sebagai kasus, termasuk yang di sini kasus ini ada korbannya 17 anak. Tuh. Mereka ini jadi korban bukan karena, ya saya garis bawahi, bukan karena dia dipaksa. Bisa jadi anak-anaknya malah senang. Ya bisa jadi. Ya benar ya. Masa bilang kenapa nggak saya korbannya katanya? Bentar. Jadi bukan karena dia ini dipaksa. Bisa jadi dipaksa, bisa jadi tidak. Malah bisa jadi anak-anak yang senang. Bisa jadi ya. Saya tidak katakan. Cuma mereka ini disebut korban karena mereka anak. Ya tadi kata mbaknya, oh si pacarnya baru dia tidak dipidana padahal dia yang mati. Dia itu bisa jadi yang aja. Tapi dia yang jadi korban kenapa? Karena disebut masuk dalam kualifikasi sebagai anak. Demikian, ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.